Lagi-lagi dalam 10 menit saja, kehandalan prajurit TNI teruji di Rimba, Papua. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi hari ini kita akan melaksanakan patroli keamanan dengan jarak 6,2 km, sudut kompas 51 derajat. Dalam perjalanan, perhatikan faktor keamanan dengan tidak mengabaikan faktor taktis. Setelah hampir 2 jam menempuh perjalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami para prajurit tiba dan bermalam di Kampung K. Rasa penat sedikit terobati oleh sambutan hangat warga. Meski selalu menenteng senjata, kami para prajurit tetap bisa membaur dengan warga masyarakat. Tak nampak rasa takut di wajah mereka. Justru warga menyediakan honai khusus lengkap dengan suguhannya. Keesokan harinya, pagi pukul 8.30, usai berbagi bahan makanan dan beberapa potong pakaian layak pakai di kampung yang hanya dihuni 7 honai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju salah satu patok perbatasan Indonesia Papua Nugini. Setelah hampir 3 jam berjalan kaki naik turun bukit di lebatnya hutan, pukul 11.10 akhirnya tiba di patok perbatasan. Dibantu seorang tenaga penunjuk jalan dan beberapa warga, kami bahu-membahu membersihkan rerumputan di sekitar patok. Tak lupa tim kami menancapkan bendera merah putih dan memberi hormat. Selanjutnya, kami melaksanakan sholat dan istirahat sembari melap ransum yang sudah dipanaskan beberapa rekan prajurit. 2 jam berikutnya, kami melanjutkan perjalanan pulang mengikuti saran Yanus, seorang penunjuk jalan yang kami rekrut. Kami menempuh jalur lain, tidak lagi melewati Kampung K, artinya kami harus bermalam di tengah hutan dengan mendirikan tenda saat malam tiba. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengekor langkah Yanus yang tanpa ragu dengan gesit membabat beberapa ranting yang menghalangi jalan. Sepanjang perjalanan hanya sekali berpapasan dengan rombongan kecil pria yang saya perkirakan petani kebun, karena seorang di antaranya terlihat membawa cangkul. Selebihnya tak nampak seorang pun yang terlihat. Tak mengherankan, karena jalan yang kami lalui bukanlah jalan setapak, tak nampak bekas dilalui orang-orang, hanya ada tanda tatahan di pohon-pohon yang kami lalui. Namun tiba-tiba Yanus menghentikan langkahnya seperti mencari-cari sesuatu. Terlihat Yanus mulai ragu dengan langkahnya. Yanus mulai memeriksa beberapa batang pohon, sepertinya Yanus salah jalan. Tak ingin tersesat lebih jauh setelah berjalan kaki hampir 1 jam, kami memutuskan kembali ke jalan awal. Diperkirakan jam 6 lebih bisa sampai di Kampung K, namun 3 jam berjalan kaki tanpa disengaja kami temukan satu cangkul dengan bekas galian yang ditinggal begitu saja. Saat saya periksa, ada 2 kotak peti kayu yang sudah kosong. Dengan lebih waspada kami kembali melanjutkan perjalanan. Kecurigaan kami terbukti, beberapa tembakan agak jauh terdengar. Dengan memanfaatkan teropong bidik senapan malam TBSM, karena malam mulai menjelang, beberapa tembakan terarah pada sosok yang sudah terbidik. Hanya tak kurang dari 10 menit tak terdengar lagi bunyi letusan senjata dari sana. Dipastikan 4 pria yang merupakan gerombolan KKB tak akan bisa lolos dari berondongan peluhukan. Setelah hampir 2 jam menempuh perjalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami para prajurit tiba dan bermalam di Kampung K. Rasa penat sedikit terobati oleh sambutan hangat warga. Meski selalu menenteng senjata, kami para prajurit tetap bisa membaur dengan warga masyarakat. Tak nampak rasa takut di wajah mereka. Justru warga menyediakan honai khusus lengkap dengan suguhannya. Keesokan harinya, pagi pukul 8.30, usai berbagi bahan makanan dan beberapa potong pakaian layak pakai di kampung yang hanya dihuni 7 honai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju salah satu patok perbatasan Indonesia Papua Nugini. Setelah hampir 3 jam berjalan kaki naik turun bukit di lebatnya hutan, pukul 11.10 akhirnya tiba di patok perbatasan. Dibantu seorang tenaga penunjuk jalan dan beberapa warga, kami bahu-membahu membersihkan rerumputan di sekitar patok. Tak lupa tim kami menancapkan bendera merah putih dan memberi hormat. Selanjutnya, kami melaksanakan sholat dan istirahat sembari melap ransum yang sudah dipanaskan beberapa rekan prajurit. 2 jam berikutnya kami melanjutkan perjalanan pulang mengikuti saran Yanus, seorang penunjuk jalan yang kami rekrut. Kami menempuh jalur lain, tidak lagi melewati Kampung K, artinya kami harus bermalam di tengah hutan dengan mendirikan tenda saat malam tiba. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengekor langkah Yanus yang tanpa ragu dengan gesit membabat beberapa ranting yang menghalangi jalan.
Sepanjang perjalanan hanya sekali berpapasan dengan rombongan kecil pria yang saya perkirakan petani kebun, karena seorang di antaranya terlihat membawa cangkul. Selebihnya tak nampak seorang pun yang terlihat. Tak mengherankan, karena jalan yang kami lalui bukanlah jalan setapak, tak nampak bekas dilalui orang-orang, hanya ada tanda tatahan di pohon-pohon yang kami lalui. Namun tiba-tiba Yanus menghentikan langkahnya seperti mencari-cari sesuatu. Terlihat Yanus mulai ragu dengan langkahnya. Yanus mulai memeriksa beberapa batang pohon, sepertinya Yanus salah jalan. Tak ingin tersesat lebih jauh setelah berjalan kaki hampir 1 jam, kami memutuskan kembali ke jalan awal. Diperkirakan jam 6 lebih bisa sampai di Kampung K, namun 3 jam berjalan kaki tanpa disengaja kami temukan satu cangkul dengan bekas galian yang ditinggal begitu saja. Saat saya periksa, ada 2 kotak peti kayu yang sudah kosong. Dengan lebih waspada kami kembali melanjutkan perjalanan. Kecurigaan kami terbukti, beberapa tembakan agak jauh terdengar. Dengan memanfaatkan teropong bidik senapan malam TBSM, karena malam mulai menjelang, beberapa tembakan terarah pada sosok yang sudah terbidik. Hanya tak kurang dari 10 menit tak terdengar lagi bunyi letusan senjata dari sana. Dipastikan 4 pria yang merupakan gerombolan KKB tak akan bisa lolos dari berondongan peluhukan. Setelah hampir 2 jam menempuh perjalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami para prajurit tiba dan bermalam di Kampung K. Rasa penat sedikit terobati oleh sambutan hangat warga, meski selalu menenteng senjata. Kami para prajurit tetap bisa membaur dengan warga masyarakat. Tak nampak rasa takut di wajah mereka. Justru warga menyediakan honai khusus lengkap dengan suguhannya. Keesokan harinya, pagi pukul 8.30, usai berbagi bahan makanan dan beberapa potong pakaian layak pakai di kampung yang hanya dihuni 7 honai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju salah satu patok perbatasan Indonesia Papua Nugini. Setelah hampir 3 jam berjalan kaki naik turun bukit